Saya tidak tahu apakah ini adalah informasi gembira atau informasi yang menyedihkan karena ada berita bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui juru bicara Mas Hasto berencana untuk mempertimbangkan pemecatan 27 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas saran atau usulan dari DPC dan DPD. Pasalnya ditengarai atau diisukan main dua kaki ketika bicara tentang persoalan pilkada. Saya kira ini kan waktunya sangat pendek sekali ya. Apakah waktu itu terlalu cukup untuk mengevaluasi ya? Mengapa kemudian harus melakukan pemecatan? Mengapa tidak melakukan pembinaan? Yang menarik di situ adalah pertanyaan apakah Mas Bambang Pacul adalah salah satu yang akan dipecat. Kita akan diskusikan di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, ruang kita bersama. Bukan ya, ini merupakan sekolah publik, bukan sekolah partai, tempat kita belajar bersama untuk meninggikan argumentasi dan bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, kabar gembira juga ini ya, datang dari beberapa sobat Bukan Partai Politik yang sudah mulai berkomunikasi, saya dengar, dengan tim advertising terkait dengan kaplingan 10x20 di 2 lokasi ya yang dimiliki untuk investasi kapling atau hunian strategis di 10-15 menit dari posisi IKN atau Ibu Kota Nusantara. Silakan cek advertisingnya kembali buat teman-teman yang belum sempat di website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada advertising yang bisa teman-teman temukan nomor handphone untuk berkomunikasi. Kita kembali kepada 27 kader yang rencananya akan diberhentikan ya, dipecat istilahnya. Jadi ini menarik ya. Kalau kita akan tinjau nanti sebentar dari perspektif ilmu kepemimpinan, ya saya menyukai bidang ilmu kepemimpinan ini, manajemen dan leadership ini. Karena itu saya coba untuk meminjam kutipan yang dikutip oleh buku Self Management Series, Make Yourself a Leader ya, yang ditulis oleh kawan-kawan kita Ariubo dan Ping Hartono ya. Nah, dalam ini kedua penulis kita ini mengutip pemikiran John Maxwell yang mengatakan begini. A leader who produce other leader multiply his influence and develop strong organization. Jadi terjemahan bebasnya kira-kira seorang pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang lain itu menggandakan ya pengaruh dia ya, dan memperkuat apa yang disebut dengan penguatan organisasi maksudnya. Nah, jadi saya kira ini yang menarik ya, bahwa dalam teori tentang kepemimpinan itu kita berbicara orang yang memimpin pengikut itu biasanya tingkat penggandaan pengaruhnya kecil ya, tetapi orang yang memimpin seorang pemimpin itu punya pengaruh yang berlipat ganda. Nah, kita tahu posisi 27 kader itu kan mereka adalah bukan pengikut tetapi leader ya, di level manapun, dan itu punya pengaruh atau dampak yang sangat besar ketika 27 itu akan diusulkan untuk diberhentikan. Apalagi kalau bicara tentang orang yang sekelas Bambang Pacul yang menurut pengamatan publik ya cukup jujur dalam berbicara tentang realitas politik ya. Dan tentu ini kita sangat sayangkan kalau misalkan Bambang Pacul itu diberhentikan. Tapi kabarnya kalau lihat dari gesturnya Bu Megawati, khususnya kepada Bu Krisdayanti, yang mengatakan ketika Krisdayanti memohon maaf atas kekalahan itu, Bu Megawati menyatakan ya santai saja karena kita dicurangi ya. Mungkin penyelamatannya Bang Bambang Pacul itu juga muncul ya statement bahwa ya kita dicurangi karena ada bansos dan parcok ya seperti itu. Jadi akan aman tahtanya atau posisi Bambang Pacul. Tapi saya mau lihat itu dari perspektif yang lain ya, teman-teman, yaitu perspektif ada pepatah atau ada gium di Timur Tengah mengatakan kalau pohon anggur itu masih ada air dalam batangnya, jangan ditebang ya, walaupun dia sudah tidak berbuah, tapi kalau batangnya itu masih menyimpan kadar air, itu jangan ditebang karena potensi untuk berbuah lebat itu luar biasa. Nah ini juga ya menurut saya pendekatan yang dipakai PDIP, kalau benar bahwa akan ada pemecatan 27 kader itu, ini menurut saya sangat merusak organisasi. Masa depan PDIP ini akan lebih nyungsep ya bahasanya netizen ya, lebih menurut saya masa depannya akan dipertanyakan. Kalau kita lihat dari hasil
pemenangan pilkada serentak ini kan posisi PDIP itu jauh tertinggal ya, dan ini sebuah tanda yang sebenarnya perlu menjadi warning ya bagi para pengambil kebijakan di PDIP untuk tidak gegabah. Karena kalau belum apa-apa ya katakanlah berita resmi dari KPU ini belum muncul, sudah mulai menghadirkan isu 27 kader akan diberhentikan, saya kira ini sebuah strategi keputusan yang menurut saya emosional. Dan satu katakanlah suatu organisasi atau leader yang membuat sebuah keputusan-keputusan itu didrive oleh emosi, biasanya itu adalah organisasi itu telah menunjukkan kerapuhan ya. Nah, kita tahu bahwa harga seorang pemimpin itu untuk mencetak seorang pemimpin itu tidak mudah ya. Nah, kalau kita lihat misalkan dalam konteks perspektif skema Ponzi ya, seorang pemimpin itu punya akar ya, punya pengaruh, beberapa pengikut yang di bawah pengikutnya juga ada pengikut, dan pengikut yang lain itu ada dan berganda ya, atau artinya semakin banyak orang-orang yang ada di bawah. Jadi pemecatan 27 itu kita tidak pernah tahu itu kali berapa di kedalaman skema Ponzi itu ya, dan ini sangat membahayakan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi saya tentu walaupun mengkritik atau mengkritisi PDIP, tentu saya juga mendorong upaya penyelamatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar menjadi bagian partai penyeimbang ya, partai oposisi atau apapun yang bisa kemudian memastikan bahwa NKRI ini tetap kokoh ya bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu sekali lagi perlu melakukan upaya untuk menimbang ya, jangan sampai kemudian pendekatan pemecatan ini dilakukan tanpa sebuah pertimbangan dalam rangka untuk jauh lebih baik introspeksi diri ya, artinya mulai mengevaluasi secara sistemik mengapa kemudian PDIP satu persatu mulai dilawan dalam tanda kutip oleh kader-kadernya sendiri yang dibesarkan dan dididik dalam sekolah partai yang sangat sistematis dan diajar oleh tentu orang-orang atau narasumber yang mumpuni. Dan ini menjadi sebuah tanda tanya di mana sebenarnya variabel atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya proses kader-kader itu meninggalkan bahkan melawan, dan ada juga yang bermain dua kaki, bahkan bukan dua kaki, mungkin 3 kaki atau 4 kaki. Jadi di sini saran bukan partai politik ya, sebagai Basar NKRI mendorong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan ya semacam ya, tapa diri ya. Artinya ya belajar berdiam dan belajar mengintrospeksi diri, mengevaluasi secara bersama. Saya kira suara 27 kader ini perlu didengar. Mengapa mereka kemudian tidak dalam tanda kutip Senko tidak setia kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan saya kira Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga perlu jangan berbesar hati terkait dengan bahwa mayoritas parlemen itu diisi oleh legislatif dari pihak mereka. Karena sekali lagi masyarakat itu memilih seringkali tidak melihat kader partainya, tetapi bicara personalitas kader seseorang. Ya, jadi seringkali karena yang paling dekat dengan masyarakat itu kan adalah figur-figur tertentu. Jadi semua mayoritas yang ada di Senayan itu bukan dipilih karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi dipilih karena sosok orang. Jadi inilah yang saya dorong supaya jangan gegabah dalam membuat sebuah keputusan. Saya kira 27 kader itu bahkan lebih saya kira ya, bukanlah harga yang biasa. Itu harga yang teramat mahal ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sungguh-sungguh ingin melakukan pemecatan ya. Lebih baik melakukan pemberdayaan diri ya, semacam evaluasi, dan kemudian mulai merapikan organisasi, merapikan partai, dan saya kira perlu ada reimaging ya, artinya redefine, pendefinisian kembali tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pasca Pilpres dan juga pilkada legislatif dan seterusnya ya. Saya kira ini catatan bukan partai politik, dan sekali lagi berpesan ya, don't do it that. Jangan lakukan itu, bukan partai politik.